Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman mahasiswa, jumpa lagi dengan saya di semester 3 ini, di mana saya akan mengampu mata kuliah hukum acara pidana, yang mana hukum acara pidana ini merupakan kelanjutan daripada hukum pidana yang telah kita terima pada semester yang lalu. Dalam arti luas, hukum pidana ada dua, yaitu terbagi menjadi yang namanya hukum pidana material atau hukum pidana itu sendiri yang kita pelajari pada semester yang lalu, dan yang kedua adalah hukum pidana formil atau sering kita sebut dengan yang namanya hukum acara pidana. Nah, pengertian daripada hukum pidana material, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hukum pidana material itu adalah kumpulan peraturan-peraturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang dapat dihukum. Sedangkan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah hukum pidana formil, yaitu kumpulan atau peraturan yang berisi tata cara bagaimana menghukum perbuatan yang dapat dihukum tadi. Jadi intinya hukum acara itu adalah hukum yang digunakan sebagai penegakan daripada hukum pidana, yaitu mengatur tata caranya bila mana hukum pidana itu dilanggar. Nah, mengenai istilah hukum acara pidana di berbagai negara punya sebutan sendiri-sendiri, sebagaimana di negeri Belanda disebut dengan strafvordering atau tuntutan pidana. Di Inggris disebut dengan yang namanya criminal procedure law atau prosedur acara pidana. Sedangkan di Indonesia disebut dengan hukum acara pidana yang terkumpul atau dibukukan dengan menjadi yang namanya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, apa yang menjadi tujuan daripada hukum pidana tersebut? Sebagaimana pengertiannya tadi, bahwa hukum acara pidana itu adalah untuk menegakkan daripada hukum pidana atau hukum materialnya. Jadi di sini tujuan daripada hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya itu mendekati kebenaran material. Itulah fungsi daripada hukum acara pidana, yaitu untuk mendapatkan kebenaran material. Kebenaran yang bagaimana kebenaran material itu? Kebenaran material adalah kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran yang hakiki. Ini beda dengan hukum acara perdata. Kalau hukum acara perdata itu yang dicari kebenarannya adalah kebenaran formil, kebenaran formalitas, atau kebenaran di atas kertas. Sebagai contoh, dalam sebuah dokumen alas hak tanah berupa sertifikat tertulis atas nama si A, maka kebenaran daripada pemiliknya tersebut adalah si A. Karena kita mengacu, yang kita anut adalah kebenaran formil, kebenaran di atas kertas. Tapi beda dengan hukum acara pidana. Yang dicari adalah kebenaran yang bersifat material, kebenaran yang sesungguhnya. Nah, sebagai contoh, terjadi suatu tindak pidana pembunuhan. Ada korban bernama si A. Lalu datanglah si B. Si B mengaku sebagai pembunuhnya. Nah, maka si B ini belum bisa kita vonis bahwa dia itu adalah pembunuhnya. Maka
kita harus mencari siapa sebenarnya pelaku pembunuhan terhadap si A tersebut. Tentunya dengan menggunakan alat-alat bukti yang ada. Jadi meskipun si B itu sudah mengakui bahwa dialah pelaku pembunuh daripada si A, kebenaran pengakuan tersebut dalam hukum acara pidana belum bisa diterima. Itulah contoh daripada yang namanya kebenaran material, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Lah, Van Bemmelen mengemukakan 3 fungsi hukum acara pidana. Yang pertama yaitu adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran. Untuk mencari dan menemukan kebenaran. Yang kedua adalah untuk pemberian keputusan oleh hakim. Ini mengatur bagaimana tata cara penuntutan persidangan dan menjatuhkan vonis oleh hakim. Ini diatur semua dalam hukum acara pidana. Kalau yang pertama tadi adalah mencari dan menemukan kebenaran, tentunya lewat proses yang namanya penyidikan, di mana penyelidikan dan penyidikan itu dilakukan oleh penyidik. Dalam hal ini adalah Polri. Namun di samping institusi Polri juga masih ada penyidik yang bersifat dari luar kepolisian, yaitu PNS. Contohnya dalam perkara tindak pidana cukai, itu penyidiknya bukan polisi tapi dari PNS, dari jajaran Bea dan Cukai. Terus tujuan hukum acara pidana yang ketiga yaitu adalah pelaksanaan keputusan hakim. Pelaksanaan keputusan pengadilan. Lah, bagaimana cara melaksanakan putusan itu? Setelah si tersangka menjadi terdakwa, divonis menjadi narapidana, bagaimana narapidana ini dalam mendapatkan haknya atau kewajibannya dalam pelaksanaan pemidanaan tersebut dilakukan. Nah, itu semua diatur dalam yang namanya hukum acara pidana. Nah, asas-asas penting yang terdapat dalam hukum pidana itu banyak sekali. Di antaranya adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Nah, peradilan cepat ini ya harus kita terapkan sebagaimana ketentuan aturan-aturan yang ada dalam KUHP, sidang yang tidak bertele-tele, biaya yang murah atau biaya yang ringan yang mampu dijangkau oleh lapisan masyarakat. Asas berikutnya adalah asas praduga tidak bersalah. Apa sih maksud daripada asas praduga tak bersalah tersebut? Maksud daripada asas praduga tak bersalah itu artinya bila mana ada seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, selagi belum ada putusan dari pengadilan yang bersifat inkrah atau sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka seseorang tersebut itu dianggap tidak bersalah atau belum bersalah. Yang berhak untuk menyatakan bahwa seseorang tersangka atau terdakwa itu telah melakukan kesalahan adalah ketika tersangka atau terdakwa itu diadili. Siapa yang mengadili? Ya pada persidangan tentunya oleh majelis hakim. Jadi selama belum terjadi putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka baik tersangka maupun terdakwa harus dianggap tidak bersalah. Nah, kekuatan hukum tetap, apa maksud daripada kekuatan hukum tetap? Kekuatan hukum tetap itu artinya apabila sudah tidak ada upaya hukum lagi, baik itu upaya hukum biasa berupa banding kasasi
maupun upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Jadi selagi masih ada upaya-upaya yang dipunyai oleh terdakwa untuk melakukan upaya hukum, maka wajib dianggap tidak bersalah. Karena apa? Belum tentu putusan pengadilan tingkat pertama itu dikuatkan lagi oleh putusan pengadilan di atasnya. Dikuatkan, katakanlah dinyatakan bersalah hukuman 1 tahun, belum tentu dalam proses banding persidangannya nanti putusannya sama seperti itu, bisa dirubah. Nah, berikutnya asas dalam hukum acara pidana yang berikutnya adalah pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Jadi seorang terdakwa apabila diadili dalam persidangan, majelis hakim pada saat menyatakan pembukaan sidang tersebut dibuka itu harus untuk umum. Artinya siapapun orang, masyarakat luas bisa mengikuti jalannya persidangan, bisa mengunjungi untuk hadir di pengadilan, menyaksikan persidangan tersebut. Nah, hal ini tidak lantas semua perkara tindak pidana itu bersifat untuk umum. Ada pidana-pidana khusus yang memang tertutup untuk umum. Artinya tidak boleh dihadiri oleh pengunjung. Nah, terkait dengan apa? Terhadap perkara tindak-tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Ini persidangannya adalah bersifat tertutup. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang bersifat tertutup adalah peradilan anak. Peradilan anak itu artinya bahwa terdakwa itu adalah kategori anak. Kategori anak itu berapa tahun? Nah, kategori anak dalam Undang-Undang Peradilan Anak adalah 18 tahun. Berikutnya adalah asas penting yang terdapat dalam hukum acara pidana adalah mengenai tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Nah, bantuan hukum ini dimaksudkan agar posisi terdakwa, di mana terdakwa itu adalah masyarakat biasa, orang yang buta hukum, tidak seperti polisi memang ahli hukum, jaksa ahli hukum, hakim ahli hukum, sedangkan masyarakat yang menjadi tersangka dan terdakwa adalah orang awam, orang yang bukan ahli di bidang hukum atau buta hukum. Nah, untuk mengimbangi kedudukan daripada tersangka atau terdakwa tersebut, maka diperlukan yang namanya penasehat hukum atau istilahnya pengacara. Nah, apalagi dalam KUHP juga sudah disebutkan terkait dengan tindak pidana yang ancamannya adalah lebih dari 5 tahun, maka wajib didampingi penasehat hukum. Lah, bagaimana Pak kalau terdakwa tersebut atau tersangka tersebut tidak mempunyai biaya terkait untuk pembayaran jasa daripada pengacara? Hukum acara sudah mengatur. Jadi pihak penyidik atau pengadilan bisa menunjuk kepada lembaga bantuan hukum secara cuma-cuma untuk mendampingi daripada tersangka atau terdakwa tersebut. Ya. Terus asas berikutnya dan yang terdapat dalam hukum acara pidana adalah pemeriksaan hakim yang langsung dan lesan. Maksud daripada langsung tersebut itu dalam persidangan langsung dihadiri oleh terdakwa
diperiksa oleh majelis hakim dalam satu ruangan, yang mana dalam persidangan tersebut juga terdapat alat penegak hukum yang lain, yaitu jaksa maupun penasihat hukum. Jadi nggak bisa dipisah, harus satu majelis, satu ruangan, tidak bisa dipisah. Terdakwa berada di kamar A, ruang A, hakim di ruang B, tidak bisa. Harus diperiksa secara langsung dalam satu ruangan dengan bahasa lesan. Lah, kalau terdakwa tidak bisa bicara, maka harus ada pemandu bahasa yang menjelaskan kepada terdakwa tersebut. Lah, dalam hukum acara pidana ini banyak pihak yang terlibat. Siapa mereka yang terlibat dalam hukum acara pidana? Semua orang. Yang pertama adalah semua orang. Loh, kok bisa semua orang? Ya, karena orang yang melakukan tindak pidana itu adalah orang, masyarakat, pejabat. Masyarakat pejabat itu adalah orang. Jadi siapapun orangnya bisa terikat dengan yang namanya hukum acara pidana sebagai seorang tersangka ataupun terdakwa atau sebagai narapidana. Jadi pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana yang pertama adalah semua orang, yaitu tersangka atau terdakwa. Nah, pihak kedua yang terlibat atau diatur dalam hukum acara pidana ini adalah penyidik dan penyelidik. Penyidik dan penyelidik dalam hal ini adalah kepolisian, Polri. Terus yang ketiga, siapa yang terlibat dalam hukum acara pidana adalah jaksa, yaitu jaksa penuntut umum. Yang terakhir, siapa pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana adalah advokat atau pengacara atau penasehat hukum. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa salah satu pihak yang terlibat atau diatur dalam hukum acara pidana tersebut adalah setiap orang yang kapasitasnya sebagai tersangka atau terdakwa. Apa perbedaan daripada tersangka dan terdakwa tersebut? Perbedaannya ada pada pengertiannya, yang mana pengertian tersangka itu adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ini yang disebut dengan tersangka. Nah, sebutan tersangka ini sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan masih pada tahap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik. Jadi seseorang yang telah dilakukan penyidikan oleh penyidik, itulah yang disebut dengan yang namanya tersangka. Baru diduga melakukan tindak pidana, belum ada putusan, belum disidangkan. Sedangkan yang dimaksud dengan terdakwa, pengertiannya adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan. Jadi setelah dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili, untuk diperiksa, untuk disidangkan, posisi tersangka ini naik menjadi yang namanya terdakwa. Jadi itulah perbedaan tersangka dan terdakwa. Nah, ketika sudah ada putusan hakim yang tadinya kapasitasnya adalah disebut sebagai terdakwa, begitu ada putusan hakim maka disebut lagi dengan yang namanya narapidana. Nah,
baik tersangka, terdakwa maupun narapidana ini masing-masing haknya adalah berbeda-beda. Berikutnya akan kami jabarkan mengenai hak-hak tersangka dan hak-hak terdakwa. Yang pertama, hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili. Itu adalah hak daripada tersangka maupun terdakwa. Jadi dia tidak berlama-lama menunggu kasusnya untuk diproses. Sementara itu dia mendekam dalam tahanan. Jadi untuk segera diproses lah. Itu adalah hak daripada tersangka maupun terdakwa untuk segera diajukan ke pengadilan agar secepatnya untuk diadili. Hal ini diatur dalam pasal 50 ayat 1, ayat 2, ayat 3 KUHP. Nah, terus berikutnya hak tersangka dan hak terdakwa adalah hak untuk mengetahui dengan jelas. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan. Ingat, disangka artinya tersangka. Posisinya masih dalam proses penyidikan. Ketika diperiksa oleh polisi dalam penyidikan tersebut, maka tersangka ini mempunyai hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya terhadap apa yang disangkakan tersebut. Jadi kalau tersangkanya tidak paham dengan bahasa penyidik, maka penyidik wajib memberikan bantuan kepada tersangka berupa juru bahasa. Jadi juru bahasa inilah yang nantinya akan menjelaskan apa yang disangkakan dalam pemeriksaan tersebut oleh penyidik kepada tersangka. Hal ini juga berlaku pula pada saat persidangan, di mana statusnya sudah menjadi seorang terdakwa. Juru bahasa ini penting bagi mereka yang tidak mengetahui daripada bahasa Indonesia. Yang ketiga, hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim. Jadi seorang tersangka ataupun seorang terdakwa itu mempunyai hak keterangan secara bebas, baik kepada penyidik maupun kepada terdakwa, terkait dengan tindak pidana yang dilakukan. Bahkan dia mengingkari apa yang telah disangkakan atau didakwakan, itu tidak masalah buat seorang terdakwa. Tidak mengakui perbuatannya itu nggak masalah, karena itu memang hak daripada tersangka atau terdakwa. Kalau dia nggak mengakui, nggak masalah, karena alat bukti dalam hukum acara pidana itu tidak hanya dari pengakuan terdakwa, tapi masih ada alat bukti yang lain. Alat bukti yang lain dalam hukum acara pidana, bukti tulis, keterangan saksi, petunjuk, terus apapun yang terkait dengan tindak pidana tersebut, itulah yang nantinya akan menentukan bahwa tersangka terdakwa ini bersalah ataukah tidak. Jadi tidak mengakui perbuatan atas tindak pidana yang sudah dilakukan oleh seorang terdakwa itu adalah hak daripada terdakwa. Berikutnya, hak tersangka atau terdakwa diatur dalam pasal 54 KUHP, yaitu hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Pada setiap tingkat pemeriksaan. Jadi didampingi seorang pengacara itu adalah hak daripada seorang tersangka, seorang terdakwa. Tadi sudah saya jelaskan di atas.
Nah, untuk hak berikutnya adalah hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa dengan ancaman hukuman pidana mati dan dengan biaya cuma-cuma. Lah, ini kalau sudah diancam dengan hukuman mati maka wajib didampingi pengacara. Namun di sisi lain bahwa ancaman yang lebih dari 5 tahun adalah hak tersangka, hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari pengacara. Selanjutnya masih banyak hak-hak yang lain, diantaranya yaitu hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. Terus ada lagi untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan karena sakit. Berikutnya akan kita kumpas mengenai penuntut umum. KUHP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum. Di dalam pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut, bahwa jaksa adalah pejabat yang berwenang yang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan dan melaksanakan penetapan hakim. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa kalau jaksa itu sama dengan jabatannya, mengacu pada jabatan, tapi kalau penuntut umum adalah mengacu pada fungsinya. Jadi jaksa yang bersidang di pengadilan itu adalah kapasitasnya sebagai penuntut umum karena fungsinya adalah menuntut terdakwa untuk dipersidangkan. Nah, apa yang menjadi wewenang daripada penuntut umum? Wewenang penuntut umum dalam KUHP sudah diatur bahwa yang pertama itu adalah menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Nah, dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik Polri, kalau memang sudah P21 artinya berkas sudah komplit, maka wajib dilimpahkan ke kejaksaan. Lah di sini penuntut umum wajib menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Terus wewenang berikutnya penuntut umum adalah mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik dengan memperhatikan ketentuan yang ada dan memberikan petunjuk kepada penyidik. Ya. Ini terjadi bila mana ada berkas atau data atau alat bukti yang dianggap kurang oleh penuntut umum, maka penuntut umum wajib memberitahukan kepada penyidik bahwa ini loh kekurangannya dan wajib untuk melengkapi. Terus wewenang berikutnya adalah memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. Jadi di sini selain polisi mempunyai kewenangan melakukan penahanan, pihak kejaksaan dalam kapasitasnya sebagai penuntut umum juga mempunyai
kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap seorang yang dianggap telah melakukan tindak pidana. Mau diperpanjang itu wewenang daripada jaksa, mau dialihkan status penahannya juga wewenang dari jaksa. Bagaimana kita ketahui bahwa penahanan itu ada penahanan rutan, ditempatkan di rutan. Ada yang namanya penahanan rumah, artinya dikurung di rumahnya tersangka tersendiri. Ada penahanan kota, artinya tidak boleh keluar dari kabupaten di mana tersangka itu bertempat tinggal. Lah, pengalian ini dari tahanan rumah menjadi tahanan kota itu adalah kewenangan daripada penuntut umum. Terus kewenangan yang berikutnya adalah membuat surat dakwaan. Surat dakwaan untuk dimulainya proses pemeriksaan di persidangan. Jadi sebelum diadili, diputus oleh hakim, maka terdakwa ini harus didakwa terlebih dahulu dengan surat dakwaan oleh penuntut umum. Surat dakwaan ini harus memuat syarat-syarat, baik syarat formil maupun syarat material. Di antaranya kalau syarat formil itu harus jelas identitas daripada pelaku. Terdakwa itu apa? Itu syarat formilnya, identitasnya, nama, alamat, pekerjaan, BIN, domisili lah, itu harus diuraikan secara lengkap. Terus materialnya adalah uraian singkat mengenai tindak pidana yang dilakukan, di tempat mana, dengan cara apa, jam berapa, di wilayah mana. Lah, itu harus termuat dalam surat dakwaan. Setelah surat dakwaan ini lengkap, maka baru dilimpahkan ke pengadilan. Terus wewenang berikutnya adalah menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Membuat relas panggilan. Terus wewenang berikutnya adalah melakukan penuntutan di persidangan. Yang berikutnya adalah menutup perkara demi kepentingan umum, yaitu asas oportunitas. Nah, apa ini maksud daripada menutup perkara demi kepentingan umum? Nah, contohnya adalah bila mana ada tindak pidana yang dirasa oleh hakim apabila perkara ini disidangkan akan mengganggu ketertiban masyarakat atau ketertiban umum, maka jaksa punya kewenangan untuk menghentikan perkara tersebut dan tidak dilanjutkan ke persidangan. Yang berikutnya adalah wewenang daripada penuntut umum adalah melaksanakan penetapan hakim. Melaksanakan penetapan hakim itu ya melaksanakan daripada putusan hakim, mengeksekusi. Jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa, karena penyidikan ada pada instansi kepolisian, Polri. Namun tidak demikian terhadap tindak pidana tipikor, tindak pidana korupsi. Jaksa mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora mbok dudono pirang menit sis.
Kok agak? Hah? Berarti nek seumpamane jaksa iku orang-orang melu korupsi. Apa? Melu nyidik korupsi. Oh, olah. Korupsi kan wis ana KPK.